Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Takut terhadap azab menjadi keniscayaan bagi setiap insan, khususnya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menyediakan neraka sebagai balasan atas orang-orang yang zalim semasa hidupnya. Sementara golongan yang selalu berbuat kebajikan, akan mendapatkan balasan surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Namun tahukah bahwa, meski balasan atas perbuatan kita semasa hidup di dunia akan diberikan di akhirat, akan tetapi ada beberapa maksiat yang akan Allah segerakan balasannya saat kita hidup di dunia. Balasan ini tidak lain adalah sebuah peringatan kepada kita untuk menjauhi perbuatan tersebut. Lantas perbuatan apa sajakah itu? Tonton video ini sampai selesai. Berikut maksiat yang langsung dibalas di dunia. 1. Berzina. Zina merupakan suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah, dan dosa zina digolongkan ke dalam salah satu dosa besar. Dalam hukum Islam, seseorang yang berzina maka harus dicambuk dan diasingkan ke tempat yang jauh dari pemukiman. Dan jika apabila yang melakukan perzinaan adalah seseorang yang sudah berumah tangga, maka hukumannya adalah dilempari batu hingga mati. Oleh karena itu orang yang berzina akan menemui hidup yang terasa sulit, rezeki yang terhalang, kesusahan dalam mendapatkan pasangan dan lainnya. Dosa zina yang dilakukan secara terang-terangan di suatu kaum, perbuatan maksiat ini akan menyebabkan turunnya taun, wabah, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada generasi sebelumnya. Dampak buruk dari zina selain mendapatkan dosa yang besar adalah kemungkinan besar untuk terjangkit penyakit AIDS. Inilah balasan bagi orang yang melakukan perzinahan. Untuk itu jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina, terlebih lagi melakukan zina jika tak ingin laknat Allah menimpa diri kita. 2. Menahan zakat. Zakat adalah rukun Islam yang paling besar dalam hubungan sesama manusia dan zakat bisa menolong sesama yang sedang membutuhkan. Bagi mereka yang kikir dan mati hatinya pasti sangat sulit untuk mengeluarkan setetes harta dari kantong mereka untuk menunaikan zakat. Perbuatan tersebut merupakan hal yang dibenci Allah dan disegerakan balasannya di dunia, yang mana tidak memberikan lagi rezeki yang berkah. Sehingga yang terjadi adalah hati tidak pernah tentram, masalah selalu datang dan kehidupan rumah tangga yang akan mengalami kehancuran. Enggan membayar zakat dan suka menahannya, akibatnya, hujan dari langit pun akan ditahan. Sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. 3. Mengurangi takaran timbangan. Berdagang memang menjadi pekerjaan yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah sendiri dulunya seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Akan tetapi, pada era sekarang banyak pedagang yang melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran timbangan. Padahal hal tersebut bisa mengundang murka Allah dan yang terjadi kebanyakan adalah dagangan yang kurang laku, cepat busuk dan tidak dipercaya pembeli. Selain itu, akan muncul banyak permasalahan dalam diri juga keluarga. Perilaku curang, seperti mengurangi takaran dan timbangan termasuk kezaliman penguasa, seperti pembunuhan, kerusakan, khianat, korupsi, dan lain-lain. Maka, ragam kejahatan ini akan menyebabkan kebangkrutan, paceklik, banyaknya tekanan, dan kesulitan hidup. Keempat, durhaka kepada orang tua. Allah meletakkan berbakti kepada orang tua menjadi hal kedua, setelah kewajiban yang pertama adalah menyembah Allah. Allah akan menyegerakan balasan di dunia untuk anak yang mendurhakai kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, ada dua pintu amalan, yang disegerakan balasannya di dunia yaitu kezaliman dan durhaka pada orang tua, hadis riwayat Hakim. Balasan tersebut akan semakin cepat terrealisasi manakala orang tua yang dizalimi mengadukan hal itu kepada Allah. Doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, 3 doa yang tidak tertolak, doa orang tua, doa orang yang berpuasa dan doa orang yang terzalimi, hadis riwayat Baihaqi. Dan yang kelima adalah menyalahi janji Allah dan Rasul-Nya. Kita diwajibkan untuk menghargai kemuliaan anugerah agama Islam, kitab suci Al-Quran dan sunnah yang ditinggalkan Rasulullah. Jika umat Islam sudah merasa jemu dan tidak lagi berbangga dengan keislamannya, maka demikian inilah ciri orang yang akan dilaknat oleh Allah. Balasan tersebut akan disegerakan di dunia yaitu, banyak orang yang akan memusuhi, tidak percaya, dikatakan sebagai pengkhianat dan lainnya. Karena perbuatan ini, Allah akan menjadikan pihak musuh dari kalangan orang kafir dan munafik berkuasa ke atas mereka. Lalu, pihak musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Demikian 5 maksiat yang harus kita jauhi. Semoga Allah melimpahkan taufiknya dan menjauhkan kita dari maksiat tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.